game. Lo mau main kayak apa, yang penting menang. Ole, 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 ole. Wow. Udah dong, nggak usah marah-marah dong. Siapa yang marah? Kiper. Oh, Kipernya Bahrain. Kiper Bahrain. Nathan J. Wow. Udah Game. penting. Jerido. Guys, kita ketemu lagi bulan Juni ya guys. Kata mereka gitu. Jerido Hubner. Emang layak menang. Udah kita aja mainnya ya, solid gitu. Kayak mereka gitu. Masa aja ajak yang Udah, Coach Patrick udah ini dulu aja nih buat Cina gitu ya. Pacarnya Gina nggak usah diajak. aduh, bukan Udah gue enggak. ngomong. Bukan saya ngomong. Udah enggak. Gimana guys? Ntar Glenn, kita menikmati momen ini dulu Glenn. Oke, sambil saya ini ya. Mau lihat komen. Menurut kalian siapa tadi Wah, Rido keren MVP-nya? Rido keren, Hubner keren, Yes. Ole nggak usah ditanya. Back three. Emil happy ya walaupun nggak main. Iya. Happy banget Dia ya. ngerasain. Belum. Sedihnya belum. Ini stadion. Iya, Ini oh, jangan Bang Be. ini stadion gila juga ya atmosfernya kan. Dia Iya. mungkin nggak pernah rasain di sana kan. Iya, Di level timnas ya. Luar Oh iya, biasa. Iya kan, nggak pernah ngerasain. Loh. Din James aja sampai ngupload di story-nya bilang atmosfernya luar biasa gitu-gitu Mas Sabto. Dia nggak pernah ngerasain atmosfer ini maksudnya. Hampir most of them lah. Kalau mereka dulu pada di U17 gitu, si itu juara, Tom Haye juara U17, berapa sih yang nonton U17? Iya. Paling 9.000 yang paling banyak yang nonton. Ini kan di bawah begini kan, wush. Cina kita Luar home ya? biasa, luar biasa. Cina home, habis itu Jepang. ke Osaka. Terbang ke Gamba. Stadion Panasonic kalau nggak salah. Iya, Gamba, Osaka. Juni ya? Ole Romney. Nah, kita tunggu tanah air nih. 1-0. Bener ya lu ya? Cukup. Under aja pokoknya. Bener, pasti tipis skornya. Jadi Glenn besok podcast Glenn. Ya kok ya jadi. Jadi. Oke. Mas Sabto, Yes. Bang Bes, sedikit kita bahas soal pertandingan malam hari ini. Yes. Tampaknya ini pertandingan yang sangat berbeda ya dengan Australia. kemarin. Kalau Australia kemarin 10 menit intensitas kita sangat tinggi. Di Kalau ini Stuttgart. konsisten, mainnya nggak bikin deg-degan. Apa pengaruh karena line up atau karena strategi yang berubah atau apa? Line up yang pasti line up ya. Gue dari di sini kita waktu selesai lawan Australia, lalu setiap ditanya di TV lah atau di podcast lah, gue selalu bilang back three itu krusial. Karena kan komposisi back itu yang kemarin di Australia menurut gue tidak terlalu tampil solid gitu. Dalam artian ada kebingungan gimana menyusun struktur pertahanan, siapa yang jaga, siapa yang mengcover, kalau ini maju siapa yang itu tuh kayak nggak jalan sebagaimana mestinya gitu. In order untuk bisa gain something waktu lawan Bahrain, salah satu poin yang gue apungkan paling atas adalah 3 back tuh harus jelas siapa komposisinya, dan gue memang menaruh nama Hubner, Itses dan juga Rizky Ridho karena ini memang sudah teruji punya chemistry yang kuat dan sama-sama tahu siapa yang harus berjibaku lah ketika dia maju. Oke, gue nih orang terakhirnya, gue yang nebas gitu kan. Tadi Ridho berapa kali dalam posisi itu. Itses pernah ada dalam posisi tadi juga untuk sliding crossing. Hubner nggak kehitung tadi berapa kali dia dalam posisi yang orang terakhir melakukan penyelamatan gitu kan. Jadi ya diawali dari back three ini, kenyamanan dari kiper pun tercipta gitu kan. Gesture dari Martin Paes kan kelihatan kan sepanjang game ini dia tenang. Umpan-umpannya juga gak jauh-jauh banget kayak waktu di Australia kemarin, high defense line tinggi, dia bingung untuk distribusi bola sejak awalnya. Itu kan yang utama harus diadres adalah lini pertahanan. Lalu kita naik dikit ke lini tengah. Gelandang bertahannya siapa nih yang harus nemenin si Tom Haye? Naikin nama Jenner atau Joey Pelupesi. Tapi kan ada penasaran tersendiri yang pengen lihat Pelupesi main kayak apa sih? Hebohannya dia di awal-awal dia datang tuh apa yang bisa ditawarkan nih buat kita. Ternyata ya banyak yang bisa ditawarkan dari sisi tadi Bes bilang ini pemain udah mateng. Jadi ketika dia masuk
kan pemain-pemain yang kita sebutkan debutnya bagus kan yang udah matang semua memang. Darilah si Pas lah, dari Tom Haye, dari Ragnar, dari Verdong, Itses kan mereka sudah matang usianya, jadi ketika masuk adjustmentnya tuh cepat gitu. Nah itu yang menjadi keuntungan kita dari back three tadi ditambah yang di depan. Karena depan kan penting ketika ada transisi. Kalau lu belakangnya misalnya rapi gitu, tapi transisi untuk nahannya di depannya nggak bagus, bola juga buru nyampe ke belakang dan ke kiper juga kan datang lebih cepat, bahaya juga. Jadi ya awal yang sangat bagus dengan struktur 3 bertahan, back ditambah gelandang bertahannya. Selebihnya ke depan sih bisa dibilang pilihan yang cukup realistis ya, ketika Marcelino tetap harus main, Ragnar kembali masuk starting lineup, 2 wingbacknya Verdong sama Kevin Dix, itu udah komposisi. Makanya tadi saya bilang kan begitu nongol starting 11, yakin nih gue dapat 3 poin ya, karena gue percaya dengan chemistry lini belakang ditambah gelandang bertahan dan keseluruhan ke depannya. Bang Bes, Kalau saya ngelihatnya Indonesia yang kali ini berbeda tentunya dibanding ketika berhadapan melawan Australia. Indonesia yang sekarang lebih bisa mengontrol permainan, dalam artian mereka lebih punya balance. Mereka punya keseimbangan. Tadi Om Sabtu juga udah bilang peran dari Paul Pesci ini mengingatkan kita sedikit akan Sergio Busquets di Barcelona waktu itu. Ketika semua orang tuh menyorot Messi, Xavi Iniesta, tapi orang lupa biangnya bahwa lupa. jangkarnya orang yang menyeimbangkan dan orang yang memberikan kebebasan untuk fullback naik, Tom Haye naik, gelandang naik adalah Paul Pesci, memberikan ketenangan di situ. Kita nggak butuh gelandang yang kemana-mana di timnas Indonesia versi yang sekarang. Kita butuh gelandang satu yang bisa nahan, yang bisa kontrol, yang bisa balance di situ, dan itu adalah Paul Pesci. Menurut saya dia adalah yang salah satu man of the match lah di pertandingan kali ini. Paul Pesci juga Paul ya. Pesci. Dan juga kalau kita sedikit bahas ada Justin Hubner di bawah yang memberikan apa namanya, kalau bahasa orang Latin itu grinta. Grinta. Ya kan Partai, api dalam partai, bukan. api dari dalam diri, ya kan. Dia berjuang, dia nggak pantang menyerah gitu istilahnya. Tadi berapa kali dia menabrakkan dirinya pada bola. Sama terakhir special mention dari gua yaitu adalah pergantian Ricky Kambuaya yang menurut saya surprise hari ini. Kita tahu di pelatih sebelumnya di beberapa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dia jarang dapat menit bermain. Dan sekarang justru kaget kita tadi sekitar menit 75, jadi masih ada sekitar 15-20 menit lah sama tambahan waktu dia main. Kita udah agak deg-degan nih kan, ini kan menit-menit krusial, apakah ini keputusan yang tepat, tapi ternyata pelatih paling tahu kondisi pemain, mereka paling paham, dan terbukti tadi menurut saya itu adalah pergantian yang positif, dan ini bisa jadi kartu joker yang lain untuk pelatih Patrick Kluivert di masa yang akan datang. Dengan masuknya Ricky Kambuaya memberikan dinamisme berbeda, yang tadinya pakai satu gelandang serang, tadi ketika Ricky masuk jadi 2 gelandang serangnya. Dia banyak beroperasi di kiri dan berapa kali dia berhasil lewat loh lini pertahanannya Bahrain. Tapi kan kita tadi ngelihat ya kita bagus bertahannya, konsisten gitu ya untuk timnas kita, Bang Bes, Mas Sabto. Tapi ada yang mungkin ada apa yang harus kita perbaiki lagi untuk kedepannya, mungkin berhadapan sama Cina. Kita lihat tadi ada peluang juga dari Eliano tapi masih kurang. Ini ya belum tepat lah gitu. Ya, yang saya pertanyakan ketika di laga lawan Australia adalah in game management dari Patrick Kluivert yang kita singgung. Ini kayaknya nggak jalan nih ininya, pergantiannya kayaknya biasanya seperti ini, lazimnya seperti ini, tapi nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu, dan nggak works ternyata semua pergantian yang dilakukan di Australia nggak terlalu works lah. Makanya saya bilang ini ketika lawan Bahrain, saya menantikan in game manajemennya Patrick Kluivert dan tim untuk melakukan pergantian untuk bisa mempertahankan intensitas itu nanti seperti apa. Ternyata semua keputusannya tepat. Tadi kan kita bilang nggak apa-apa, begitu ada yang capek langsung ganti. Begitu yang penting intensity lo ketahan, dan benar kan. Haye diganti. Dan tapi happy-nya tuh lini pengganti kita juga oke sesuai. semua. Jadi memang top notch lah pilihan-pilihan dari pelatih, pemain yang digantikan, pemain yang menggantikan itu semuanya sesuai gitu. Tadi kita butuh bertahan, akhirnya nambahin Jenner sama ada Kambuaya, Paul Pesci masih ada di situ. Ada keseimbangan tadi yang kita selalu sebut di tengahnya, untuk transisinya tuh lebih terjaga gitu. Jadi ya
dari startnya bagus, komposisinya oke, in game manajemennya juga oke gitu. Jadi sempurna lah untuk mendapatkan 3 poin di sini. Bang Bes, Kalau saya tentu tadi kita creating chance-nya udah bagus. Kita bisa menciptakan peluang. Ada dari sayap, ada dari kombinasi melalui lini tengah. Bahkan set piece pun tadi ada beberapa kali sempat mengancam sedikit. Jadi mungkin yang patut dievaluasi ketika berhadapan melawan China adalah finishing berarti ya. finishing. Menyelesaikan peluang. Tadi berapa kali peluang di depan gawang ketika berhadapan hanya dengan kiper, bolanya ke atas, bolanya ke samping. Tetapi itu nggak masalah. Menurut saya finishing itu bukan sesuatu hal yang parah lah istilahnya kalau orang sakit. Yang sulit itu menciptakan peluang. Kita sudah bisa menciptakan peluang, tinggal menyelesaikannya. Jadi menurut saya tinggal satu dua langkah lagi dalam proses kepelatihannya, dan saya yakin akan semakin lebih baik. Jadi Indonesia sudah berada di jalur yang tepat kalau menurut saya. Jadi tinggal nanti bagaimana kita berhadapan melawan China, terus berbuat semaksimal mungkin melawan Jepang. Karena realistisnya sih kita juga harus lihat lawan kita yaitu Australia yang kemungkinan bisa mengambil minimal 3 poin lah di pertandingan berikutnya. Dan setelah itu mungkin menutup kemungkinan untuk bisa finish di posisi kedua. Tetapi dalam sepak bola kan nggak ada yang nggak mungkin. Mana tahu dia kalah 2 kali, kita menang 2 kali. Seperti itu. Bang Bes, di laga Australia kan Bang Bes menyoroti soal lini pertahanan kita. Ya. Ada Mes di situ, ada J di situ, dan kemarin tuh ada siapa satu lagi ya? Mes J, Mes Verdong. Verdong. Kalau malam hari ini ada Rizky Ridho, ada Hapner, ada J. Apa yang berbeda? Yang berbeda ketika berhadapan lawan Australia, kita bisa melihat lini belakang Indonesia itu mewah. Kalau sekarang ini sederhana. Ternyata kemewahan itu bukan segalanya. Asik. Yang penting itu adalah kesederhanaan dan kita Kebersamaan. dan kekeluargaan. Asik, pedas. Jadi Chemistry. Jadi ternyata Indonesia itu butuhnya kesederhanaan yang biasa. Oleh itu man of the match. Man of the match, 1 goal. 2 gol, 2 pertandingan? Ya. Oleh ini emang Oleh luar biasa. Luar biasa ya. Cabut dari MU ternyata bagus deh. beda oleh. Fotografernya asing. Orang yang selalu kita bicarakan, kita punya kapan sih kedatangan predator lah ya. Kita selalu bicara, kok yang datang lini belakang mulu ya dari dulu kan. Iya. Kita nungguin Back kiri striker, lagi. Iya, kok numpuk lah. Kok yang datang back kiri lagi lah. Ini datang back kanan, datang back tengah. Kok nggak pernah ada pemain di depan gitu yang datang. Dan akhirnya kerinduan itu terjawab gitu ya dengan datangnya Oleh Romeni. Walaupun memang tadi kita sebut bukan nomor 9 murni gitu gaya bermainnya, tapi dia bisa membuktikan yang penting kan lu bisa cetak gol gitu. Lu mau datang dari kiri, lu mau datang dari kanan, yang penting gol yang gitu penting kan. lu bisa bikin gol. Mas Sabto, Bang Bes, sorry gue nanya nih, kalau misalkan untuk nanti ke Juni, apakah nanti akan ada susunan pemain-pemain lain lagi yang dicek lagi gitu, atau biasanya ini Saya berubah lagi? Pasti Berubah berubah, ya? pasti berubah. Kan kita akan melihat Seminggu siapa yang sebelum. cedera, siapa yang fit. Pokoknya seminggu sebelum pertandingan itu sama kayak kemarin ya? Iya, susunan Kita dapat nama-nama lagi final ya? susunan udah harus dikirim. Dan seminggu juga sebelum. sekarang kan berbeda. Bulan Maret ini dan Juni kan berbeda. Dia punya feeling berbeda. Dalam artian bulan Maret ini kita ini lagi in season. Ini nanti udah selesai ya? Juni itu sudah off season, udah selesai. Jadi istilahnya pemain dan tim itu bisa dipersiapkan lebih awal. Jadi ada waktu Jadi lebih bisa panjang dipanggil ya? lebih panjang. Mungkin kan kalau pertandingannya kalau nggak salah tanggal 5 sama 10. Mungkin di akhir Mei sudah bisa mulai dipanggil. Liga itu terakhir saya tanggal Begitupun yang di Belanda ya? Di Belanda ya. Semua Kan udah nggak ada yang main di Liga Champion kan di Kalau di kompetisi. Liga Nggak 1 nggak ada yang main di ujung-ujung bulan Juni. saya pertandingan terakhir tanggal 25. Timnas dulu baru mudik. Bang Bes, tapi di Liga 1 ada nggak sih pemain yang mungkin layak lah Oh untuk iya, dipertimbangkan ada banyak. dipanggil? Ada banyak yang menurut saya berhak dapat kesempatan juga untuk dipanggil ke tim nasional yang era sekarang. Di antaranya adalah yang tadi saya sudah sebutkan, Gina, adalah Sayuri Brothers. Sayuri Brothers. Mungkin bisa menambah kecepatan di sisi sayap, itu bisa jadi opsi. Terus kedua juga, kan katanya nggak ada pemain nih yang dipanggil dari peringkat 1. Kalau kita lihat pemain dari peringkat 1, menurut saya salah satu yang layak dipanggil adalah Beckham Putra. Di mana dia bisa... Walaupun agak sulit ya. Walaupun agak sulit. menggantikan Haye gitu ya. Enggak, dia mainnya lebih ke depan, berarti Beckham. Berarti di posisinya? Di posisi depan, dia di posisi kemungkinan antara Ragnar atau Marcelino.
jadi di pinggir. Di Persib dia main di kanan. Dia main di kanan, di formasi 3-4-3 dulu pas zaman saya, terus sekarang dia main di 4-3-3. Jadi kalau menurut saya, kalaupun dia dipanggil di timnas, dia nggak akan main di tengah. Tetapi main lebih ke depan, lebih menyerang. Kalau mau melihat lah yang dari peringkat 1. Terus sementara itu sih kalau menurut saya. Yang lagi Mas Sabto ada Si ini, Biak menurut lo lumayan gak si Kelly? Stroyer. Bagus. Dia juga pemain muda yang potensial, tetapi menurut saya masih lebih matang pemain dari Malut Sayuri Brothers. Oh iya, itu Dari kan segi udah pasti. usia, experience. Ya, ya yang paling Papan atas juga peringkat 5. kalau dari pilihan-pilihan yang sudah apa kemarin-kemarin selalu menjadi langganan ya dipanggil sama Sintayong kan ya pasti Sayuri Brothers ada di situ, lalu ada Egi, lalu ada Witan, itu kan pemain-pemain yang secara natural tuh udah emang cocok main di timnas karena mereka bisa ngasih kontribusi gitu. Witan tiap masuk kan ini pemain yang bisa megang bola kan, pemain-pemain seperti itu. Cuman untuk waktu yang harus cepat gitu tak tuk kan mungkin beda pemilihan pemain gitu. Yang lebih cocok mungkin yang memang punya kecepatan ya makanya tadi dibilang sama Bes, Yakob dan juga Yance itu 2 pemain yang punya kecepatan. Kalau kita nge-break dalam posisi kan kita nggak akan selalu mengegang inisiatif serangan kan. Kita kadang-kadang akan main defense to counter dan melawan Jepang sudah pasti nggak mungkin kita megang bola gitu kan, pasti kan kita ngincer counter, eksekusi counternya seperti apa itu kan menuntut pemain-pemain yang punya kecepatan bagus, punya first touch bagus dan juga punya end passing yang bagus ataupun eksekusi yang bagus gitu. Nah nama-nama yang tadi gue sebut kan selama ini menunjukkan mereka punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya akan dipanggil ya pasti masih nggak jauh-jauh dari itu sih. Kalau ngelihat komposisi di liga sekarang kan juga kelihatan ya. Yang paling menonjol kan emang mostly pemain asingnya gitu kan. Cuman beberapa pemain bisa menyeruak untuk ngasih kontribusi juga. Nah itu yang selama ini kita sebut aja pemain-pemainnya itu aja. Juga kalau kita lihat 2 pertandingan pertama Coach Patrick Kluivert, kita udah bisa lihat gaya permainannya seperti apa. Kayak apa? Main 3 di belakang, terus pakai 2 gelandang, pakai wingback. Terus di depannya rotasi antara 2 striker, 1 gelandang serang, 2 gelandang serang, 1 striker. Jadi kemungkinan besar pemain-pemain yang cocok buat dipanggil ya kisaran pemain-pemain yang di posisi-posisi tersebut. Dimana menurut gua di belakang tuh udah kekunci ya. Terus mungkin opsi untuk pemanggilan pemain baru yang fresh mungkin lebih banyak feeling saya ada di lini depan. Di belakang sudah terkunci, artinya untuk Max Hilgers apakah ini maksudnya dengan segala rentetan kemarin ya, faktanya Max Hilgers belum pernah menang dengan timnas Indonesia dan hari ini tanpa dia tampak di belakang ini lebih solid Bang Bes. Ya kita nggak bisa langsung menghakimi bahwa Max Hilgers nggak cocok di timnas Indonesia. Kita tahu dia baru mainkan beberapa pertandingan dan jangan lupa orang ini kadang lupa umurnya masih 23. Masih muda banget. Kita umur 23 mungkin masih bingung mau ngapain. Iya benar. Ya kan kita masih bingung mau ngapain sedangkan Dia juga bingung mau main apa. Kalau menurut saya dia masih jadi salah satu pemain kunci lah Iya. di Indonesia dan kita harus sabar. Kita pasti akan melihat kualitas sebenarnya dari dia, kualitas terbaiknya dia. Harus sabar. Karena nggak gampang juga. Dia kan pemain timnas Belanda pada masanya di kelompok umur juga. Terus bisa main 100 kali di FC Twente di Eredivisie juga bukan sebuah kebetulan. Itu juga pasti ada kerja kerasnya, pasti juga ada kualitasnya di situ. Nggak mungkin lah scouting atau pelatih Belanda itu salah menilai dia di Belanda sana. Mungkin kita aja yang terlalu ekspektasinya terlalu tinggi tadi yang kita bahas dan juga kita pengen cepat-cepat pengen lihat hasil. Kalau menurut gue sabar aja soal dia pasti akan jadi salah satu pemain terbaik Indonesia, tim nasional Indonesia pada waktu yang akan datang. 23 tahun masih panjang, 2 kali Piala Dunia, 2 kali Piala Asia, 3 kali bahkan. Proses adaptasi Mas Sabto untuk Max Hilgers? Iya itu yang belum terlihat ya. Cuman kan ya seperti kata Bes juga dan gue bilang juga tadi di awal kita nggak melihat pemain-pemain ini bisa langsung bagus kok. Hubner juga butuh banyak games kok untuk menjadi Hubner yang sekarang gitu. Dan masih juga kadang-kadang sloppy juga yang membahayakan juga masih gitu. Cuman kan kalau kita lihat trennya kan dia bisa konsisten menunjukkan penampilan seperti itu gitu. Di setiap dia diturunkan gitu. Nah walaupun Mes baru memainkan
atau 3 match? 3 match. Itu kan 3 ya, 2 ya? 3 away, Bahrain, Australia. China, China, Australia. ya kan, jadi menurut gua itu belum bisa melihat adanya kepaduan gitu di antara pemain yang lain. Sementara kan untuk saat ini kita kan dikejar waktu nih untuk bisa mendapatkan poin-poin penting in order untuk kita bisa makin mendekatkan diri ke Piala Dunia, entah itu lewat 3-4 ataukah nanti playoff ataupun mimpi terliar kita di posisi kedua, walaupun mungkin sangat sulit itu ya. Itu pasti kita akan melihat dia ke depannya nanti gitu. Cuman kan untuk sekarang ini ya lo butuh back three yang udah tahu solid, udah tahu paten, udah tahu punya chemistry bagus. Makanya kenapa gue bilang Mes agak sedikit gue pinggirkan dulu ya karena kita butuh chemistry dan chemistry itu terlihat. Arab Saudi, Bahrain, ya 3 yang kita punya ini emang sulit untuk bisa ditembus lawan, punya pemahaman yang luar biasa di antara mereka, punya ketenangan di depan kiper, jadi menjadi satu paket yang oke gitu untuk bisa melakoni laga-laga sulit dalam waktu dekat ini. Kalau kita bicara ke depannya nanti, dia pasti akan menjadi salah satu bagian dari lini pertahanan kita. Orang dia CV-nya begitu mengkilap, tadi data-datanya semua udah dikeluarin sama Bes. Dan pasti dia akan menjadi pemain yang penting banget lah buat timnas kita. Cuman kan ini timnas kan kita bicara jangka panjang. Dan gue selalu bilang, ini tim ke depan pasti akan keren banget. Ketika udah bermainnya lebih terbuka, lebih keluar, banyak pemain-pemain yang dicoba juga untuk bisa ikut berkontribusi terhadap hasil tim, sehingga gue melihat tim ini ke depannya akan menjadi tim yang oke gitu. Cuman kan kita bicara waktu singkat nih, waktu singkat ini kan lo nggak bisa memaksakan untuk tampil indah, lo menang dengan sebuah keindahan, padahal lo dituntut untuk menang saat ini kan, untuk dalam waktu yang hingga Juni ini. Kedepannya nanti terserah deh lo mau ngubah, baru akan kelihatan nanti sistemnya Patrick Kluivert kayak apa gitu setelah Jun dan kedepannya gitu. Cuma untuk sekarang gue nggak peduli lo mau main bertahan, lo mau main defense to counter, yang penting adalah menang. Sekarang itu adalah itu Tapi hasil. apa Bang yang cocok untuk game plan pada malam hari ini ya? Sebenarnya kita seperti yang kita udah bahas dari awal adalah kita tuh nggak boleh terpaku dengan ego kita yang menginginkan sepak bola yang positif, sepak bola yang menyerang, indah dan segala macam. Terus kata indah kan buat setiap orang berbeda-beda. Mungkin indah bagi supporter Indonesia adalah kita menang dengan skor besar, menciptakan banyak peluang, menguasai bola. Itu nggak mungkin kita bisa lakukan di setiap pertandingan. Jepang pun ketika dia berhadapan melawan Indonesia mereka dominan. Tapi ketika mereka bermain di Piala Dunia, lawannya Spanyol, lawannya Jerman, mau nggak mau 20%, 20 sekian persen mereka punya penguasaan bola. Peluang banyakkan lawan, tetapi akhirnya yang menang kan mereka. Jadi kita harus lihat lawan juga. Terus kita juga harus lihat kita main di mana, lawannya siapa. Dari situlah baru kita bisa mengeluarkan strategi apa atau taktik apa yang pas. Dan menurut saya malam ini cocok. Karena kedua tim dituntut buat menang. Indonesia juga main hati-hati, Bahrain juga main juga nggak terlalu terbuka. Saya lihat mereka nggak bikin banyak kesalahan. Satu kesalahan mereka buat, mereka satu kebobolan. Selebihnya mereka main rapi kalau menurut saya. Dan Indonesia pun merespon dengan hal yang sama. Kita lihat Tom Haya bermain dengan baik. Pelupesi dia menyeimbangkan di tengah. Dia nggak kemana-mana, nggak kayak lawan Australia. Gelandangnya ke sini ke situ. Akhirnya kosong di tengah. Dan akhirnya kan Jackson River juga bilang mereka setelah berhasil melewati pressure dari gelandang Indonesia, mereka bisa lebih nyaman gitu loh dalam menyerang. Dan hari ini gue ngelihat Indonesia punya keseimbangan di lini tengah, dan ketika menyerang dan bertahan pun sama baiknya. Dibuktikan dengan apa? Awal-awal tadi kita udah bahas. Switch play Indonesia dari menit awal udah kelihatan. Targetnya Kevin Dix. Ketika Kevin Dix naik, kita nggak lihat Verdong. Verdong pasti akan nahan. Terus tadi kita lihat juga bergantian naik. Rizky Ridho sekali-kali naik. Terus Justin Hubner sekali-kali naik buat break the pressure dan segala macam. Menurut saya Indonesia malam ini bermainnya sangat seimbang, sangat baik menurut saya. Terserah orang mau bilangnya indah atau tidak, yang penting mereka menang. Dan mereka juga istilahnya dalam bahasan nggak menghalalkan segala cara gitu loh buat menang, nggak curang juga nggak ngulur-ngulur waktu, fair kok menurut saya. Dan layak lah Indonesia kayak di babak pertama. Mereka bermain lebih dominan, lebih menyerang. Akhirnya mereka saya sebut layak untuk menang. Babak kedua kita ditekan. Bahrain punya lebih banyak clear chance kalau menurut saya. Tetapi kita harus apresiasi juga
prevent goal. Hubner, Ya, prevent goal Indonesia yang tidak nampak ketika berhadapan melawan Australia tadi malam terlihat Tadi nampak, ya, sangat setuju. bagus. Sedikit bahas soal Patrick Kluivert, kan memang kemarin setelah kalah lawan kita Australia itu kan banyak dihujat, tapi kan memang kita sempat bahas tidak fair ya untuk dihujat di match pertama. Nah, dari yang kedua kita lihat berarti berbenah nih. Kan ada perubahan-perubahan yang dilakukan gitu ya, Mas Sabto, yang paling ketara ya dari line up dan lain-lain. Nah, ini gimana kita ngelihatnya? Supporter ya harus memberikan kesempatan yang sama kepada Coach Patrick Kluivert, sama seperti mereka memberikan kesempatan kepada Sintayong, kepada Luis Milla pada waktu itu. Yes. Namanya pelatih pasti akan berhadapan dengan waktu. Kalau kita punya waktu yang panjang, kita akan nyaman untuk melakukan perubahan-perubahan, mencoba, mengenal, adaptasi dan segala macam. Jadi waktu kalau kita bisa kuasai, kita bisa maksimalkan, pelatih pasti akan bisa mengeluarkan kemampuannya. Dan waktu itu didapat dengan kepercayaan. Dan ini yang pelatih saat ini, tim pelatih saat ini, teman-teman di federasi, teman-teman di timnas era sekarang, mereka butuh kepercayaan dari teman-teman. Gitu loh. Jangan satu pertandingan kita salah, kita gagal, kita kalah, langsung dibilang wah tidak cocok total football, tidak cocok ini. Ketika kita bicara seperti itu, kita kan mungkin belum mikir gitu loh. Apa sih total football, apa sih sepak bola positif. Yang paling paham tuh ya pelatih itu. Biarkan mereka yang mengolah, kita tinggal menikmati. Kita support dan menikmati tinggal gitu ya. Mas Sabto ada yang mau ditambahin? Iya bener, kemarin dibantai 5-1, kita juga bilang kok ini nggak fair kalau kita langsung menyalahkan Patrick Kluivert gitu. Karena memang waktunya begitu pendek. Membentuk sebuah chemistry itu butuh waktu lebih lama gitu, dari sekedar ketemu 2 hari lo langsung nyusun tim, langsung berharap bisa tampil solid dengan lawannya Australia pula gitu, dengan defense line tinggi pula gitu loh. Jadi banyak minusnya gitu di pertandingan lawan Australia gitu. Cuman pada saat itu juga gue bilang melawan Bahrain harus ada beberapa hal yang diubah dan juga in game management dari Patrick Kluivert dan timnya harus lebih matang gitu untuk melihat situasi, pergantiannya seperti apa, untuk bisa mempertahankan intensitas itu nanti bagaimana, pergantian pemainnya siapa aja. Ternyata sejauh ini di game lawan Bahrain terlihat semuanya step by stepnya tuh betul gitu. Betul. Tinggal nanti ketika lawan China pasti kan harus berhitung lagi. China nanti mainnya kayak apa? Entah mereka defense total, kita harus megang bola. Kita kan kalau tim yang defense total kan susah juga untuk megang bola, untuk berkreasi, untuk ngebongkar pertahanan yang... China tuh lebih defense total ya biasanya? Di kandangnya aja mereka defense total, ngencar counter. Apalagi karena mereka tahu kan kayaknya Indonesia berharap kita yang nyerang nih. Enggak lah, kita bertahan, kita biarin Indonesia nyerang. Mereka counter dan cetak gol lewat counter-counter itu. Australia pakai strategi yang sama kemarin. Mereka nunggu counter gitu. Emang ketika kita justru disuruh megang bola dan berkreasi, kita belum sesempurna itulah untuk bisa membuat kayak Jepang. Possessionnya itu berujung dengan chance kan, dengan tembakan gitu. Kalau kita kan belum. Kita masih berkreasi, masuk sepertiga terakhir, and passingnya belum sempurna. Tapi kan makin kesini makin mulai terasa lah ya, para pemain tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ya kedepannya ya Kluivert sudah mulai memetakan nih siapa starting 11 gue yang terbaik. Ternyata based on 2 pertandingan ini gue udah bisa melihat back three gue siapa yang paling pas, depannya mereka siapa yang cocok untuk menemani Tom Haye, dan kalau perlu ada pergantian ya ganti. Yang tadi, ya, dan betul-betul pemain-pemain penting yang diganti sama dia kan. Setuju. Marcel, Tom Haye, bahkan Ole, the best playernya diganti juga. Kalau memang lo butuh ganti mereka untuk bisa punya kaki yang lebih segar, ya kenapa enggak? Dan itu risiko yang diambil Patrick Kluivert dan kali ini berbuah luar biasa. Oke, penutup Bang Bes dan Mas Sabto, kesan untuk fans. Ini masih berarti akan ada berapa bulan nih? April, Mei, Juni, 2 bulan lah ya. 2,5 bulan. Ya, apa yang harus dukungan yang diberikan dan juga mungkin man of the match dari masing-masing Bang Bes dan juga Mas Sabto. Bang Bes dulu mungkin. Oke, pesan saya cuman satu ya, enjoy the moment. Karena momen ini mungkin jarang-jarang kita rasakan ya berapa tahun terakhir. Dan momennya luar biasa tentunya, kita bisa sedekat itu di Piala Dunia dan emang belum selesai. Masih ada harapan, masih ada peluang.
Saya rasa sekarang dengan kemenangan melawan Bahrain ini terbuka lagi gitu loh peluang Indonesia untuk lolos ke tahap selanjutnya. Yes. Kalau menurut saya untuk lolos langsung mungkin agak sedikit berat karena jarak dengan Australia cukup jauh dan mereka juga masih ada sisa pertandingan sama seperti kita. Jadi nikmati momennya, terus jangan berekspektasi yang berlebihan, sewajarnya aja. Karena apa? Karena ketika ekspektasi yang berlebihan kita tidak tercapai, akhirnya meluapkan yang tadinya positif malah jadi banyak yang negatif. Sama seperti ketika berhadapan melawan Australia. Kita lupa kadang-kadang Australia ini adalah pemain Piala Dunia, pemain rutin Piala Dunia, langganan Piala Dunia. Dikit-dikit ketemunya Perancis, ketemunya mana ya kan. Jadi mereka udah punya experience itu. Sedangkan kita ini kan anak kemarin sore. Yeah. Kita juga baru ganti pelatih, kita juga masih ada pemain baru setiap bulannya. Jadi kita masih dalam proses kalau menurut saya. Mau itu dibilang kita sekarang harusnya sudah progres dan segala macam, menurut saya kita masih dalam proses. Dan kalau bisa dibilang man of the match pada pertandingan kali ini saya akan pilih adalah Paulu Pessi. Karena dia menjadi balance di situ, menjadi penyeimbang yang tepat yang selama ini dicari oleh tim nasional Indonesia. Kalau bisa dibilang jawaban juga bisa. Jawaban kita cari atas doa selama ini. kekurangan yang ada di Australia. Doa selama ini. Akan sangat mudah untuk bilang man of the match-nya adalah Ole juga. Tapi kita harus kasih kredit juga kayak seperti kita ngasih kredit ke Busquets di Barcelona. Karena keseimbangan itu bisa Karena dihadirkan keseimbangan oleh itu juga penting. Paolo Pessi ya. Karena main sepak bola nggak hanya menyerang, kita juga harus bisa bertahan. Dan bertahan itu dimulai dengan organisasi yang baik. Mas Sabto. Apa ya? Ya expect lawan China jangan lagi melihat auto win lagi. Ya Cukup sekali ya. cukup sekali aja lah kita merasa superior, kita merasa enggak kita udah selevel, enggak kita buanglah itu anggapan-anggapan seperti itu. Tapi justru lihat di lapangannya eksekusinya tuh seperti apa gitu. 2 game ngebuktiin eksekusi berantakan lawan Australia, tapi eksekusi rapi di sini gitu. Ya tinggal fokus mana yang bagus dengan pilihan pemain yang seperti apa gitu. Jadi ya give credit untuk Patrick Kluivert yang bisa bounce back setelah habis dihujani kritik di pertandingan pertama, tapi dia dan timnya membuktikan bahwa komposisi pemilihan pemain itu ternyata penting, the way you play ternyata penting, nggak melulu lo harus maksain main high defense line luar biasa kayak lawan Australia kalau ujung-ujungnya lo dihajar counter menjadi gol, biarin aja lo bermain. Ada defense-nya juga, tapi lo bisa counter juga. Jadi memang harus adaptif terhadap setiap lawan. Kesini udah mulai kelihatan timnya Patrick Kluivert bisa menganalisis itu dan mengubah itu. Itu poin penting untuk menuju game lawan China. Oke. Untuk best player, kayaknya the whole team main bagus ya malam ini. Cuman gue sih melihatnya Justin Hubner sih. Hubner ya. Justin Hubner. El Preman. El Preman. El Preman. Terlepas dari gaya premannya ya. Tapi Yang bikin dagdikduk ya. kita butuh pemain yang membuat kita nggak terintimidasi oleh lawan. Setuju. Itu penting loh. Lawan Australia kita terkesan terintimidasi bukan? Kita kayaknya dia apa-apain aja, ya udahlah terima aja gitu kan. Tapi ini, lo main lawan tim Indonesia nih, gue beri lo, ya, tipenya kan gaya-gaya kayak gitu. Tapi tetap dalam koridor yang nggak kasar ya, kasar. keras, lo harus Keras, nunjukin keras. gaya keras tapi bukan kasar. Dan Hubner menjadi gambaran yang sempurna untuk game kali ini. Jadi lebarannya indah untuk semua. Lebaran indah, malam ini tidur nyenyak. Liburan tenang, lebaran Liburan senang. tenang, lebaran senang. Tetap support, no Support. hujat-hujat lagi. Special Apa, Bang? mention, Glenn. 3 pemain Liga 1 tadi main. Liga 1 bos. Itu sebuah kebanggaan. Ya enggak? Karena ketika pemain itu dimasukkan, ketika pemain itu bermain, mereka nggak canggung, mereka berhasil menunjukkan kualitas mereka khususnya untuk Rizky Ridho. Yang Impact-nya tuh tadi jelas ya? istilahnya tadi kata Om Sabto mungkin udah tenang, udah compact di sana, udah cocok, udah klop lah istilahnya, udah ada chemistry. Terus kita juga lihat Ricky Kambuaya, saya pun melihat tadi itu sebuah kejutan ketika dia dimasukkan. Kita pun mikir tadi mainnya di mana? Apakah main pakai 2? Apakah dia jadi gelandang nomor 10 di belakang striker? Oh ternyata dia jadi nomor 8 box to box. Dan ternyata bagus gitu loh. Di formasi yang dimainkan Indonesia tadi dan berapa kali dia menciptakan peluang dan hampir assist kalau menurut saya. Jadi ini
sebuah angin segar lah buat kita khususnya, apalagi spesialnya buat pecinta Liga 1. Pecinta Liga 1 dan terima kasih pelatih Liga 1 sudah hadir di Liputan Sport. Terima kasih Bang Bes, Mas Sabto, kita ketemu lagi Juni ya. Yes, Juni. Juni ya Glenn, kita ketemu lagi Kecuali Juni. mau U17 reaction juga 17 reaction Oh, kita. ada 17. April ya? April. Ada. Oke, Coach oke. Nova. Boleh atur aja jadwalnya tolong ya sama manajer kita bertiga. Itu harus dikasih tahu berapa minggu sebelumnya karena pemain-pemain baru semua. Itu dia. Harus Oh iya, kita belajar harus dulu ya. Pemain muda. belajar dulu ya. Iya lagi. Teman-teman Liputan Sport, terima kasih yang sudah nonton banyak banget di video dan juga YouTube. Thank you Keren banget. semuanya, masih stay loh, masih 2000-an sekarang padahal kita udah mau closing. Terima kasih Yes. semuanya, supportnya ya. Betul. Buat Liputan 6 Sport pastinya Betul. juga. Dari mana tuh? Dari Arab Saudi, dari Amerika, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Timika, banyak banget yang udah absen. Dari Terima kasih Palembang, banyak. jangan lupa. Dari Palembang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kita akan reaction lagi di bulan April. Yes. Kita akan dukung timnas U17 Coach Nova Arianto. Kita akan live reaction. Lalu besok dan juga setiap minggu ini tetap akan ada podcast. Gokil, Yang juga jangan lupa ditonton. Cair. Sama program baru Gina. Program baru apa? Locker Locker Room. Kita Wih. juga akan hadir setiap 2 minggu sekali sekarang. Jadi support terus Liputan Sport. Jangan lupa subscribe, likes, dan juga komen. Kita pamit dulu, selamat Yes. tidur nyenyak, selamat mudik, selamat lebaran Selamat semuanya. lebaran. Terima Minal aidin kasih. wal faizin. Bye-bye. Thank you. Keren. Kita foto dulu. Ayo dong.